Selanjutnya kita mengundang Bapak Gary Gerson, BSc, eh, peneliti dari Agro Microbiota Research Organization, eh, dengan gelar Bachelor of Science di University of Wisconsin, Madison, Biochemistry. Beliau akan memberikan, memaparkan hasil penelitiannya tentang antiviral activity, aktivitas antivirus dari biosurfaktan. Silakan Bapak Gary Gerson, waktu 75 menit untuk keseluruhan. Ya, terima kasih Pak Widi untuk waktunya untuk presentasi. Sebelumnya kualitas suara saya sudah oke? Bagus, bagus. Oke, aman ya. Oke, saya share screen dulu. Baik, selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang kepada semua Bapak Ibu dan saudari-saudari yang sudah ada di sini dan juga yang yang terhormat Pak Rekta dan Prof Subi yang juga akan presentasi di pada hari ini. Saya Gary Gerson dan saya adalah researcher dari Agro Microbiota Research Organization atau dalam pendek AMRO. Dan pada hari ini saya akan presentasikan research analytical research saya dari aktivitas antiviral dari biosurfaktan yang diproduksi oleh probiotik atau bakteri yang menguntungkan. Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu sebuah masalah yang akhir-akhir ini kita lebih aware, yaitu di lingkungan kita, baik itu di ruangan kita, baik itu di kantor, di jalanan, di hutan, bahkan di semua tempat di dunia ini, itu yang namanya mikrobioma atau atau kumpulan mikroba itu selalu ada. Bahkan jumlah mikroba kalau dibandingkan dengan jumlah manusia itu tidak itu sangat-sangat besar. Nah, kita seperti kita bisa lihat di animasi yang ada di pada slide ini, kita bisa lihat kalau mikroba itu asalnya dari mana dari banyak sekali uh, arah. Misal mikroba yang dibawa oleh angin dari luar, mikroba yang dibawa oleh hewan peliharaan kita, mikroba yang tertempel pada dinding-dinding dan misal di meja-meja kita, dan yang pasti mikroba yang orang-orang terdekat kita sendiri yang membawanya. Misal eh, misal papa dari kantor membawa mikroba A, mama dari pasar membawa mikroba B, saudara-saudara dari misalnya dia hangout ke tempat sini dia membawa mikroba C, dan kita sendiri pun kita membawa mikroba yang lain. Dan pada akhirnya itu membentuk sebuah komunitas yang namanya mikrobioma. Nah, tapi juga tidak semua mikroba itu sifatnya baik. Bahkan banyak sekali yang sifatnya buruk dan dapat memberikan efek yang buruk seperti penyakit kronis dan juga kematian. Dan kita semua yang pasti masih ingat kan dengan yang namanya COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 yang melanda dunia menjadi pandemi pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, virus-virus COVID-19 atau yang disebut sebagai virus respiratori atau virus yang menyerang saluran pernafasan itu dapat menyebar melalui yang namanya aerosol atau bintik-bintik air yang size atau ukurannya dari 5 sampai 100 mikrometer atau droplet seperti air dari bersin kita yang eh, yang size-nya itu sedikit lebih besar dari 100 mikrometer atau 0,1 milimeter. Nah, karena ini merupakan dari strategi bertahan hidup mereka ya. Dan karena itu sangat mudah sekali kita untuk terpapar oleh patogen atau mikroba yang bersifat buruk. Dan yang pasti kita juga harus berpikirkan bagaimana cara kita agar kita itu bisa memproteksi diri kita sendiri dari serangan mikroba-mikroba tersebut. Nah,
banyak sering sekali ketika di zaman COVID ada banyak sekali poster-poster atau mungkin em, propaganda yang menganjurkan kita untuk selalu mencuci tangan kalau kalau tidak dengan sabun ya dengan alkohol. Tapi sabun itu adalah sesuatu yang selalu ada di perumahan-perumahan, di perkantoran. Nah, dan sabun ini sifatnya itu merupakan uh, surfaktan atau surface active agent. Nah, pada hari ini saya mau sharing tentang sebuah analytical research yang saya lakukan terhadap surfactant based prophylaxis atau terapi terhadap COVID-19 yang dilakukan oleh Profesor Pramod dan timnya. Dan pertama kita mau bahas tentang surfaktan atau surface active agent. Nah, zat-zat tersebut yang dapat kita temukan di deterjen dan sabun merupakan zat-zat yang sifatnya seperti lemak, dan mereka itu kebanyakan adalah bersifat industrial dan sintetik. Nah, memang ketika kita pakai pakai sabun seperti yang digambarkan uh, di diagram yang di sebelah kanan, virus-virus seperti coronavirus memiliki spike protein atau protein seperti mahkota yang tugasnya itu untuk melekat di sel-sel kita agar mereka bisa masuk ke dalam dan menyerang sel-sel kita. Dan di sekitarnya merupakan sel dinding yang terbuat oleh zat lemak, dan salah satu strategi untuk merusak inti sel untuk merusak struktur virus tersebut adalah dengan menggunakan sabun atau zat yang bernama surfaktan. Ketika surfaktan itu berbenturan dengan dinding sel virus, maka s- surfaktan ini dapat menarik uh, zat-zat lemak dari dinding sel virus, dan yang pasti dia akan mengoyak sel dindingnya, dan inti virus tersebut atau kita bilangnya sih seperti DNA atau RNA yang memiliki informasi genetik virus tersebut uh, dapat dikeluarkan, dan karena itu virus dapat dibilang mati. Nah, tetapi uh, virus-virus itu kan banyak sekali yang menyerang dalam tubuh kita kan. Jadi yang pasti kita semua tahu sangat bahaya kalau kita itu minum yang namanya surfaktan atau sabun kan. Karena sabun atau deterjen tersebut kalau diminum itu sifatnya bisa menjadi uh, menjadi racun. Dan maka itu ada satu lagi zat yang sifatnya seperti surfaktan tapi aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh atau dikonsumsi dalam tubuh. Namanya yaitu biosurfaktan atau biosurface active agent. Nah, zat-zat tersebut itu seperti deterjen atau sabun, tetapi diproduksi oleh mikroorganisme seperti bakteri-bakteri Lactobacillus dan bakteri Rhodopseudomonas palustris. Kerjanya sama em, seperti sabun, di mana biosurfaktan ini meringankan tension atau tensi uh, minyak dari zat-zat lemak atau minyak yang ada di uh, dinding dinding sel virus, dan karena itu mereka bisa dan uh, zat-zat yang sifatnya seperti lemak itu dapat menjadi uh, emulsi di mana dia itu bisa larut bersama air. Seperti kita lihat di gambar yang di kanan, biosurfaktan ketika berbenturan dengan virus juga dapat merusak sel dinding virus, dan agar inti dari virus tersebut dapat keluar dan virus itu dapat diinaktivasikan. Nah, virus-virus itu banyak sekali cara masuknya ke dalam tubuh kita. Yang pertama, yang paling gampang itu melalui kerongkongan kita atau saluran pernafasan kita. Bisa dari mulut, bisa dari hidung, dan em, beberapa dan juga ada
posibilitas di mana virus itu juga dapat masuk melalui mata kita. Nah, Pramod dan timnya memiliki ide di mana biosurfaktan ini bisa dijadikan sebuah produk gargle atau obat kumur mulut. Ya, seperti obat kumur mulut yang kita pakai setelah sikat gigi, ya untuk yang sebenarnya sifatnya seperti apa ya? Seperti disinfektan. Kalau misalnya kita lihat obat kumur mulut yang kita lihat di supermarket, tapi kita bisa memakai konsep biosurfaktan atau zat-zat seperti sabun yang diproduksi oleh bakteri atau oleh probiotik atau bakteri yang baik menjadi gargle. Dan juga sebenarnya ini juga bisa dijadikan produk-produk lain seperti throat paint, mouthwash, nasal drop atau obat tetes yang dimasukkan ke dalam hidung, dan yang pasti juga eye drops atau tetes yang dimasukkan dalam mata. Nah, mekanismenya sebagai berikut. Biosurfaktan yang pasti dapat merusak protein spike atau protein mahkota dalam virus. Jadi, ketika spike protein tersebut itu dirusakkan, maka virus tidak dapat melekat pada sel-sel target mereka. Nah, karena itu virus langsung menjadi inaktif. Dan yang pasti biosurfaktan itu sifatnya seperti misel atau tumpukan lemak-lemak yang membentuk sebuah lingkaran gitu. Dan dia itu kerjanya itu bisa menarik zat-zat yang dapat melunakkan atau mengemulsifikasikan lemak-lemak seperti pada dinding dinding sel virus. Nah, karena itu jika ada jumlahnya banyak, zat misel ini dapat mengepung virus, dan karena itu virus ini tidak dapat melekat pada dinding sel kita juga. Dan karena itu virus juga tidak bisa mereplikasi. Setelah itu, uh, kalau ada virus seperti virus yang menyerang saluran pernafasan seperti coronavirus masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menyerang yang namanya dia akan sampai ke bagian paru-paru kita yang namanya alveolus. Kalau misalnya mau dibikin image-nya, alveolus itu seperti gelembung-gelembung pada paru-paru kita. Dan virus-virus yang sudah masuk ke dalam alveolus itu uh, yang pasti harus diberhentikan sebelum dia bisa masuk ke peredaran darah kita. Karena itu, jika kita jika kita mensuplai saluran pernafasan kita dengan biosurfaktan yang pada gambar itu digambarkan sebagai segitiga warna biru, maka virus itu tidak akan bisa sampai ke ujung-ujung alveolus itu. Jadi istilahnya sebelum dia menembus pagarnya sudah di stop dulu sama security-nya gitu. Dan karena itu virus tidak dapat menembus alveolus ke ke sebuah bagian yang namanya interstitial fluid atau zat interstitial, di mana dia itu menjadi barrier atau bagian di antara alveolus dan peredaran darah kita. Ini em, gambar yang diperbesar, di mana kita lihat kalau segitiga biru atau biosurfaktan yang melekat pada alveolus itu bekerja sangat aktif untuk menginaktivasikan kalau tidak glikoprotein spike glikoproteinnya virus. Kalau tidak, dia juga inaktivasikan virus dengan mengoyak sel dinding virusnya. Nah, biosurfaktan juga dapat dapat ditemukan di interstitial fluid atau cairan interstitial yang seperti saya bilang tadi, uh, cairan yang menjadi sebuah barrier antara alveolus dan peredaran darah kita. Dan ketika virus itu sudah masuk ke dalam peredaran darah kita, maka virus itu memiliki potensi untuk masuk ke dalam sistem-sistem organ yang lainnya.
Ya kan kita mungkin pernah baca ya artikel-artikel tentang coronavirus, tentang bahayanya coronavirus, di mana pada awalnya dia itu menyerang paru-paru dan sebelum kita tahu dia juga sudah menyebar ke bagian-bagian lainnya seperti saluran pencernaan kita, mungkin juga uh, di otak kita karena kan virus kalau sudah masuk ke perjalanan darah kita bisa beredar kemana-mana. Dan karena itu, kalau sudah ada biosurfaktan atau zat sabun yang diproduksi oleh probiotik, maka virus itu juga bisa diinaktivasikan pada peredaran darah. Nah, uh, ini memberikan posibilitas bahwa biosurfaktan itu juga bisa bersirkulasi di seluruh tubuh dan memberikan kita proteksi yang sangat baik terhadap virus dan mungkin saja patogen-patogen lainnya yang sifatnya itu beredar seluruh tubuh melalui peredaran darah kita. Tabel tersebut ini adalah tabel berikut ini adalah aplikasi potensial aplikasi biosurfaktan yang dijadikan uh, dijadikan produk-produk kesehatan yang lain. Misalnya, ini nomor satu. Nomor satu merupakan surfaktan untuk paru-paru yang sebenarnya sudah dirilis di market dan sudah di-approve sama US FDA. Nah, ini merupakan obat yang apa ya, merupakan treatment yang langsung disemprotkan pada saluran pernafasan dan juga ada beberapa produk-produk lain seperti yang sebenarnya sebelum dirilis di market, tapi konsepnya uh, sudah dibuat uh, dan bahan-bahan yang dipakai untuk treatment-treatment tersebut sudah di-approve oleh US FDA juga um, atau Balai Pengawasan Obat di bagian Amerika Serikat. Seperti ini misalnya Polaxmer atau sebuah surfaktan itu sudah dibikin konsepnya sebagai obat spray, nasal spray gitu. Jadi bilang aja ini botol kecil, lalu langsung isi isinya dari spray ini bisa langsung disemprotkan kepada hidung dan seperti konsep proteksi dari biosurfaktan ini, dia bisa menjadikan proteksi atau treatment terhadap virus-virus yang sudah masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, ini merupakan takeaway dari um, potensi biosurfaktan sebagai treatment dan preventif terhadap virus. Biosurfaktan dari spesies Lactobacillus dapat memberikan banyak sekali benefit atau keuntungan di mana dia bisa menginaktivasikan virus sama seperti surfaktan yang ditemukan pada sabun, hanya biosurfaktan sudah dikonfirm bahwa dia itu aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk tubuh manusia. Dan akses ke dalam saluran peredaran darah mengindikasikan bahwa biosurfaktan itu dapat um, memberikan proteksi terhadap virus yang beredar keliling seluruh tubuh kita. Dan ya pasti ini merupakan potensial yang bagus untuk menjadi terapi terhadap virus-virus seperti COVID-19 dan mungkin saja virus-virus yang berpotensi menjadi endemi atau pandemi di masa depan. Berikut ini merupakan list biosurfaktan yang sudah diisolasi dari spesies-spesies Lactobacillus seperti Lactobacillus casei, Fermentum, Rhamnosus, Plantarum dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu bahwa potensi biosurfaktan ini sangat besar sebagai treatment dan sebagai preventif juga terhadap virus, kita mau tahu juga bahwa seberapa efektif biosurfaktan ini dalam
dalam mengaktifasikan virus. Maka itu kita akan lihat studi yang dilakukan oleh Profesor Ciko dan Profesor Denny Nyoto Hadi dari Fakultas Bioteknologi Ubaya. Dan kita bisa lihat di sini biosurfaktan adalah metabolit antiviral yang dapat diproduksi oleh Lactobacillus. Semisal Lactobacillus plantarum itu bisa membuat biosurfaktan yang efektif terhadap Newcastle virus disease atau virus yang sangat melanda peternakan-peternakan ayam yang mengakibatkan kematian massal pada ayam dan unggas-unggas lainnya. Yang kedua, Lactobacillus rhamnosus, Acidophilus dan Plantarum juga bisa menyetop atau memberhentikan replikasi dari beberapa virus yang tergolong virus envelope. Dan juga Lactobacillus sakei dan Plantarum, kalau misalnya ada dua atau tiga lebih, ini merupakan sebuah blend atau kombinasi dari spesies-spesies Lactobacillus. Lactobacillus sakei dan Plantarum bisa, uh, sa- uh, sorry, biosurfaktan dari Lactobacillus sakei dan Plantarum dapat menjadi efektif terhadap infectious hematopoietic necrosis virus atau IHNV dan rotavirus yang menyerang manusia. Dan dari semua riset-riset tersebut dilaporkan bahwa biosurfaktan yang diproduksi oleh Lactobacillus lactobacillus ini sangat aman untuk digunakan sebagai pengobatan. Kita bisa lihat juga di gambar di kiri, di mana kita lihat di gambar A dulu. Di gambar A ada banyak sekali misalnya antibiofilm. Ya, ini bakteri sih, tapi kita bisa menjadikan sebagai konsep biofilm atau istilahnya lapisan yang diproduksi oleh bakteri penyebab penyakit itu bisa dikoyakan dengan biosurfaktan, di mana biosurfaktan itu dapat menurunkan tensi pada larutan biofilm atau zat-zat lain yang diproduksi oleh bakteri, dan yang pasti juga bisa mengoyak zat dinding dari sorry bukan bisa mengoyakkan lapisan dinding sel pada bakteri, dan yang pasti bisa menginaktivasikan replikasi mereka. Sama juga bisa kita bilang untuk virus. Nah, spesies Lactobacillus dan Rhodopseudomonas palustris atau sebuah bakteri fotosintetik yang dijadikan sebagai multistrain probiotik atau probiotik yang memiliki banyak jenis probiotik bisa menjadi adalah sebuah oleh ilmuwan ini sudah dibilang sebagai potensial antiviral medication atau atau pengobatan terhadap virus-virus. Kita bisa lihat dari aktivitas biosurfaktan, uh, aktivitas biosurfaktan tersebut, kita bisa memberi image gitu kalau ini itu bisa digunakan juga untuk memproteksi diri kita sendiri dari serangan virus-virus dan menjadi treatment ketika virus ini juga sudah merajalela di tubuh kita. Maka itu riset-riset tersebut sudah melakukan tiga jenis testing terhadap aktivitas biosurfaktan. Yang pertama merupakan oil spreading test atau di mana di salah satu saluran Petri minyak itu diberikan sampai dia ada di seluruh permukaan cawan Petri. Lalu di tengah-tengahnya diteteskan tetesan larutan, tiga jenis larutan. Yang pertama adalah air distilasi. Yang kedua merupakan SDS atau zat kimia yang tidak memiliki aktivitas biosurfaktan. Dan yang ketiga merupakan ekstrak probiotik yang jelas-jelas memiliki kandungan biosurfaktan. Setelah itu, eh, setelah itu kita tunggu 15 menit dan kita melihat apa minyak pada petit tersebut itu sudah apa ya dapat istilahnya memiliki zona clear gitu, atau yang kita bisa lihat di gambar kanan bawah,
di mana probiotik ekstrak yang memiliki biosurfaktan itu dapat membuat sebuah clear zone atau zona di mana minyak itu sudah kayak terdispersasi gitu. Nah, ini kan sama juga efeknya dengan minyak yang pada tangan kita yang kotor itu dapat kita dapat uh, istilahnya dapat menjadi apa ya, dibersihkan secara lebih gampang karena kita membersihkan tangan kita dengan sabun. Nah, ini mengindikasikan bahwa aktivitas biosurfaktan pada ekstrak probiotik itu ada. Sedangkan setelah menunggu 15 menit untuk hasil dari air distilasi dan SDS, kita melihat bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Dan maka itu kita tahu bahwa tidak ada aktivitas biosurfaktan pada zat-zat tersebut. Kita lihat di tes berikutnya yaitu drop collapse test. Um, kita juga riset-riset tersebut juga menggunakan tiga zat yang sama. Yang pertama adalah air distilasi, SDS, dan ekstrak probiotik. Ekstrak probiotik merupakan uh, zat yang berwarna coklat dan SDS juga di bawahnya dan di yang paling bawah merupakan air distilasi. Uh, Purpose atau goal dari tes ini itu untuk melihat untuk juga melihat kalau tetesan tersebut itu bisa menjadi lebih besar atau tidak. Dan kalau misalnya diameter pada tetesan tersebut itu bertambah, maka ini dapat terindikasi bahwa ada aktivitas biosurfaktan pada larutan tersebut. Dan dari gambar sebelum dan sesudah drop collapse test tersebut, kita bisa lihat bahwa zat atau sorry tetesan dari zat yang menjadi lebih besar diameternya hanya pada ekstrak probiotik. Dan kita bisa lihat bahwa ini tuh mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas biosurfaktan pada ekstrak probiotik. Dan yang terakhir adalah tes emulsifikasi, di mana sebuah campuran campuran kerosin dan ekstrak solution dengan rasio 1:1, lalu dia di vortex dan lalu ditambahkan dengan kalau tidak air distilasi, SDS, kalau tidak ekstrak probiotik. Dan setelah itu di uh, larutan tersebut di mix atau dicampur dan kita bisa melihat kalau misal andanya ada emulsi atau tidak yang pada zat-zat tersebut. Nah, uh, emulsi merupakan sebuah mixture atau campuran dari kerosin dan ekstrak tersebut. Dan kalau ada emulsi atau kita bisa lihat di gambar kanan ini atau yang bisa disebut sebagai busa, maka um, terdapat biosurfaktan pada ekstrak tersebut. Dan kita bisa lihat untuk ekstrak probiotik terdapat emulsi atau busa-busa yang terdapat uh, pada file-file tersebut. Dan karena itu terindikasikan bahwa ada biosurfaktan pada dalam ekstrak probiotik tersebut. Lalu kita juga harus bertanya pertanyaan yang penting. Apa ada potensial cytotoxicity pada ekstrak probiotik tersebut? Nah, selanjutnya researcher ini melakukan evaluasi sitotoksisitas pada probiotik di mana larutan probiotik tersebut dimasukkan ke dalam culture Vero E6, sel Vero E6, dan mereka mengetes dengan dengan berbagai macam konsentrasi dalam konsentrasi 50%, 33,3%, 25%, 20%, dan 16,6%. Mereka juga melakukan staining di mana mereka memasukkan zat indikator yang berwarna biru dan jika dalam kita bilangnya sih ini dalam well ya atau dalam sumur-sumur tersebut ada warna biru, maka itu mengindikasikan bahwa ada sel-sel yang masih hidup di dalamnya.
kita bisa lihat di negatif kontrol, di mana sel-sel tidak diberikan ekstrak probiotik sama sekali, yang pasti semuanya masih intact atau masih hidup ya selnya, di mana uh, sumur-sumur yang di negatif ini masih paling biru. Tapi kita juga bisa lihat di untuk konsentrasi 16,6% dan 20% masih relatif biru juga. Jadi kita bisa lihat atau bikin konklusi bahwa 16,6% dan 20,% konsentrasi ekstrak probiotik itu masih aman atau non toxic. Dan kita bisa lihat bahwa di bawah mikroskop di 50%, 33% dan 25% terdapat banyak sekali sign-sign atau indikasi bahwa kerusakan sel. Bahkan juga kita bisa lihat di konsentrasi 20% terdapat kerusakan sel juga. Tetapi kerusakan sel tersebut stop pada konsentrasi 16,6%. Maka itu kita riset tersebut memiliki kesimpulan bahwa tidak ada efek sitopatik atau keracunan yang pada konsentrasi 16,6% ekstra probiotik yang ditambahkan kepada sel-sel tersebut. Jadi kesimpulannya dengan konsentrasi yang pada batasnya, probiotik itu ekstra probiotik itu sangat aman untuk digunakan. Dan ini juga sama 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 artinya dengan konsentrasi biosurfaktan. Dan setelah itu dilakukan sebuah tes TCID 50 di mana uh, riset-riset tersebut ini melakukan tes untuk melihat banyaknya sel virus pada culture dan um, ini mereka melakukan dua tes, yang satu untuk prevensi atau untuk pencegahan dan yang kedua adalah untuk treatment atau treatment itu maksudnya di dalam sel ini sudah memiliki virus. Kita lihat dulu yang prevensi yang di platform preventatif di mana pertama di culture cell tersebut diberikan uh, larutan ekstrak probiotik. Lalu culture cell tersebut di diinfeksikan oleh virus COVID-19 yang merupakan Delta strain, di mana kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingat, Delta strain ini merupakan salah satu strain yang paling bahaya pada saat pandemi. Nah, setelah 48 jam inkubasi, kita dapat lihat bahwa um, pertumbuhan sel virus ini dapat terobservasi pada rate 99,9%, di mana sangat sedikit sekali aktivitas replikasi um, atau istilahnya virusnya aktivitas virus bereplikasi sel virusnya itu sangat sedikit sekali. Tapi ada sedikit note, 0% atau 0,1% rate inhibisi mengindikasikan bahwa virus itu tidak sepenuhnya terinhibisi, tapi dia masih bereplikasi, tapi hanya dengan jumlah yang sangat sedikit. Dan karena itu kita bisa bilang bahwa tubuh ini sudah terproteksi dengan dengan penambahan uh, ekstrak probiotik. Dan yang kedua, riset tersebut melakukan treatment platform di mana sel Vero E6 itu pertama diinkubasi dengan virus. Lalu sel-sel tersebut yang sudah terinfeksi diberi treatment ekstrak probiotik. Setelah 48 jam, uh, kita bisa melihat bahwa rate inhibition ada pada angka 99,6%, di mana virus itu hampir tidak ada yang bereplikasi atau aktivitas pada virus itu sangat sedikit. Dan berikut ini adalah takeaway dari riset yang dilakukan oleh Profesor Ciko dan Profesor Denny. Bisa dilihat bahwa aktivitas biosurfaktan dari ekstra probiotik itu adalah sesuatu yang memiliki potensial yang tinggi untuk menginhibisi serangan-serangan dari patogen atau virus penyebab penyakit.
karena kita bisa melihat dari rate inhibisi dari treatment dan prevention platform bahwa um, ekstra probiotik sebagai preventif atau pelindung dan sebagai treatment atau pengobatan itu sama-sama memiliki efektivitas yang tinggi. Em, Kita juga bisa lihat bahwa di satu sisi biosurfaktan yang berinteraksi dengan membran lipid patogen memiliki level toksisitas atau racun yang tergolong rendah, dan karena itu ketika ekstrak tersebut mungkin bisa ingin digunakan sebagai uh, obat yang di inhale atau yang di um, aplikasinya sebagai inhalasi atau penafas untuk langsung dinafaskan untuk diberikan kepada saluran pernafasan, atau mungkin jika ekstrak tersebut mau digunakan langsung diaplikasikan pada kulit, itu tidak ada masalah sama sekali. Dan simbiosis atau kombinasi antara Lactobacillus species dan Rhodopsilianus palustris pada ekstrak probiotik yang digunakan oleh researcher tersebut dapat em, menaikkan jumlah bakteri lactic acid atau bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, dan menaikkan produksi metabolit atau biosurfaktan pada proses fermentasi. Ini juga sama konsepnya dengan mikrobioma atau mikrobiota uh, yang sudah dijelaskan oleh Prof. Subi pada presentasinya. Dan karena itu kita sangat penting untuk menjaga konten atau isi dari mikrobiota kita dengan probiotik atau bakteri yang menguntungkan. Sekian dari presentasi saya, dan jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bisa langsung dengan saya, bisa langsung mengirimkan uh, pertanyaan kepada saya pada sesi tanya jawab, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan ke email saya di um, slide tersebut. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan selamat siang. Oke, terima kasih Pak Gary Gerson sudah mempresentasikan penelitiannya dari Profesor Jacob dan kawan-kawan ya, Ya, tentang biosurfaktan. ya, Mungkin saya perlu mendapatkan penjelasan tentang apa beda probiotik dan probiotik ekstrak dan cara mengekstrak daripada probiotik itu. baik, Pak. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama, probiotik, uh, boleh mungkin saya konfirm sekali lagi, apa bedanya probiotik dan probiotik ekstrak ya, Pak? Ya, ya, Oke. silakan. Ya, probiotik itu merupakan sel-sel bakteri yang baik atau sel probiotik yang hidup, yang mungkin yang kita bisa temukan di produk-produk probiotik, suplemen, dan probiotik ekstrak itu merupakan apa ya, kayak larutan yang diambil dari em, kita bilang sih culture ya. Culture itu merupakan satu media yang ditumbuhkan oleh probiotik-probiotik. Nah, kita bisa bilangnya itu sebagai apa ya, sampel dari probiotik tersebut, Pak. Dan sampel itu juga berisi probiotik, sel probiotik itu, dan metabolit atau produk-produk zat-zat yang apa ya, merupakan produk fermentasi dari probiotik tersebut. Dan salah satunya merupakan biosurfaktan. Oke, jadi ada lagi pertanyaan. Ini kebanyakan yang tes daripada biosurfaktan itu langsung misalnya lewat hidung ya, lewat Ya, pernapasan atau lewat kulit gitu. Nah, itu kelihatannya langsung probiotiknya, mikrobiomanya itu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau yang masuk melalui perut itu kan ada proses ya. Di dalam perut itu ada proses melalui pencernaan. Apakah masih efek biosurfaktannya itu ke dalam lewat darah itu kan? Dari perut masuk ke darah. Itu bagaimana itu?
Menurut saya sih masih ada possibility-nya ya atau masih bisa karena em, boleh saya share screen lagi Pak? Ya, silakan. Ayo. Misalnya kita mulai dengan bentar ya, Pak. Kita bisa mulai dengan penyemprotan ekstrak probiotiknya langsung pada hidung kan. Yang pasti dia akan berujung pada alveolus atau di sini ya di eh, kita bisa bilang itu kayak gelembung-gelembungnya pada paru-paru, Pak. Nah, di antara alveolus dan peredaran darah itu ada yang namanya fluid interstitial atau cairan interstitial. Nah, karena biosurfaktan itu em, sifatnya itu molekuler, maka dia itu bisa menembus sampai ke peredaran darah. Dan maka itu sifatnya biosurfaktan itu dia bisa bekerja di apa ya bisa beredar ke seluruh tubuh. Tapi kalau seandainya kita mau bilang apa ya aplikasi biosurfaktan langsung pada sistem pencernaan, misalnya dia harus melalui lambung, usus, itu sebenarnya bisa juga. Dan salah satunya mungkin caranya dengan langsung konsumsi probiotik, Pak Widi. Jadi probiotiknya tidak mati dalam proses enzim begitu, ada proses pencernaan sampai ke dalam darah itu, apakah masih ada keluar biosurfaktan atau Eh, ma- biosurfaktannya sudah dikeluar ke ekskresi kita, saluran pembuangan. masih ada Pak Widi. Oke, jadi Hmm, terima kasih. ya, ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Adi Rosdiantoro. Ah, ini dia menanyakan tentang ekoenzim dan zat fermentasi lainnya atau mikroorganisme fermentasi lainnya apa mengandung biosurfaktan atau termasuk biosurfaktan. Baik, kalau surfaktan pada dasarnya ya Pak, itu merupakan hal apa ya, surface active agent atau zat-zat yang mengurangi tensi dari permukaan larutan, tensi dari cairan yang sifatnya itu benar-benar apa kayak kimiawi gitu Pak. Di mana surfaktan ini pada dasarnya itu zat-zat pada sabun dan deterjen. Dan sifatnya itu kebanyakan industrial dan sintetik, tapi ketika kita konsumsi, sifatnya juga bisa menjadi toksik gitu atau beracun. Nah, sedangkan biosurfaktan itu merupakan surfaktan atau zat-zat seperti sabun yang diproduksi oleh mikroba-mikroba seperti bakteri Lactobacillus dan Rhodopseudomonas palustris. Nah, tapi dengan melihat pertanyaannya, apa ekoenzim dan fermentasi lainnya itu termasuk surfaktan, itu tergantung dari apa ya komposisi ekoenzimnya. Jika let's say ada lactobacillus dalam ekoenzimnya, maka ada ya good chance kalau ada biosurfaktannya. Jadi ada posibilitas bahwa biosurfaktan itu ada pada ekoenzim yang komposisinya memiliki lactobacillus atau bakteri-bakteri lainnya bahkan yang bisa memproduksi biosurfaktan. Oke, terima kasih Mas Gary. Ada lagi satu pertanyaan, ini apa namanya toxicity itu, cytotoxicity itu ada sampai ya 16,6% itu masih eh, tingkat keracunannya ya, enam belas Ya, koma enam persen. Itu ya. kira-kira setara dengan berapa mililiter atau berapa liter itu kita konsumsi itu bisa keracunan. Itu saya maaf ya Pak, saya kurang tahu. Tapi ini kan dia tesnya itu langsung dengan kultur sel gitu ya Pak. Jadi memang rasionya, rasio probiotiknya dengan selnya itu mungkin satu satu bisa banding satu Pak. Jadi kalau misalnya langsung pada sel ngasih 16, kita beri 16,6%, itu mungkin sama apa ya, ibaratnya seperti kita minum langsung setengah galon air misalnya ya.
Nah, tapi kalau seandainya kita minum probiotik yang dianjurkan seperti apa ya, dengan cara yang dianjurkan pada aturan suplemen misalnya, itu masih no problem sih, Pak. Oke. Eh, Pertanyaan lagi, apakah virus saja yang bisa dirusak selnya atau juga bakteri yang tidak berguna itu bisa memiliki juga apa ada pengaruh biosurfaktan juga pada apa dinding sel bakteri? Oh iya, biosurfaktan memang kan seperti sabun pada dasarnya. Dia kan bisa untuk membunuh virus atau bakteri yang bisa membuat kita sakit kan. Sama juga ada banyak sekali sebenarnya tipe-tipe biosurfaktan yang maaf terlalu jauh. Nah, misalnya ini ya, ini adalah tipe-tipe biosurfaktan yang diproduksi oleh spesies-spesies Lactobacillus. Beberapa biosurfaktan itu sifatnya itu antimikrobial atau antibakteri, Pak. Nah, tapi antimikrobialnya itu bukan berarti kayak dia produksi antibakteri yang juga sama membunuh probiotiknya itu. Karena antimikrobial ini merupakan antibakteri terhadap bakteri-bakteri yang bersifat buruk atau patogen, Pak. Jadi bisa buat bakteri-bakteri penyebab penyakit atau patogen yang kurang menguntungkan dan bisa untuk antivirus. Oke, berarti bisa juga bakteri yang berguna nanti apa rusak dia dengan biosurfaktan itu bagaimana? Oh, kalau sebatas saya baca di literatur ya, Pak, kita bilang antibakteri saja ya, Pak. Sifat antibakteri dari biosurfaktan ini itu hanya bisa merusak dinding sel dari bakteri-bakteri patogen atau bakteri yang sifatnya buruk. Jadi kita bisa bilang kalau probiotik bikin antimikrobial atau antibakteri untuk misalnya musuhnya gitu loh, bukan untuk temannya sendiri kan. Kan hitungannya kan seperti bunuh diri kan Pak kalau misalnya mereka bikin antimikrobial untuk teman-teman sama jenisnya gitu Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Geri. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk pertanyaan langsung dari rekan-rekan peserta seminar. Dipersilakan untuk angkat tangan. Kalau ada, nah, kita tunggu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa aplikasi daripada hasil penelitian ini dalam dunia kesehatan atau dunia kedokteran bagaimana? Sebenarnya di paper atau riset yang dilakukan oleh Pramod atau riset pertama di presentasi saya sudah banyak sekali aplikasi sebenarnya surfaktan ya Pak, bukan biosurfaktan yang bisa dibikin sebagai nasal spray, oral spray, atau semprotan langsung pada mulut, dan juga ada yang bisa digunakan sebagai ya emulsifier, apa ya istilahnya seperti apa ya obat-obat yang seperti pada dasarnya seperti kosmetik itu potensialnya banyak sekali. Hanya sekarang yang baru ada di market itu em, hanya spray biosurfaktan yang langsung bekerja pada saluran pernafasan, Pak. Tapi dengan kita tahu level sitotoksisitasnya yang rendah dan potensial dia sebagai treatment dan preventif terhadap virus-virus, maka menurut saya possibilitiesnya itu sangat endless ya Pak, banyak banyak sekali. Oke, terima kasih Pak Gary Gerson sudah mempresentasikan uh, hasil penelitiannya. Pak, maaf Pak ada yang Ya, resign. mungkin ada mana siapa? Bapak Prima Pramudia ya, Bima Ya Pramudia. Pak, Ya, ya, silakan ya, Pak, terima kasih. Pak Bima Ya, untuk langsung saja ya. iya, saya mau tanya kepada Pak eh, Gary ya. Ya, Ini disampaikan kalau Lactobacillus B menghasilkan biosurfaktan, Pak ya. ya, Apakah hanya bakteri itu yang menghasilkan biosurfaktan, artinya hanya Lactobacillus B? Kita tahu, misal produk Pro M ini kan ada multistrain ya, ada ya. banyak sekali campuran selain daripada Lactobacillus B. Apakah
bakteri-bakteri lain juga menghasilkan biosurfaktan? Itu pertanyaan saya. Eh, Sebenarnya Lactobacillus yang pasti bisa menerusi biosurfaktan. Tapi ada juga beberapa em, bakteri-bakteri atau probiotik lain yang juga memiliki sifat memproduksi biosurfaktan. Dan salah satunya itu juga merupakan kawannya Lactobacillus ini di dalam ProM1, yaitu Rhodopseudomonas palustris. Dan juga mungkin ada beberapa bakteri lainnya yang bisa memproduksi biosurfaktan. Tapi menurut literatur, Rhodopseudomonas palustris dan Lactobacillus ini merupakan produser biosurfaktan yang paling efektif gitu. Dan kalau sudah dijadikan sebagai apa ya, combo atau um, sebagai multistrain probiotik, maka menurut saya efektivitasnya juga akan semakin berganda ya, Pak. Oke, tambahan pertanyaan lagi karena tadi percobaannya kan di lab ya, Iya, di cawan Petri ya. ya. Sebetulnya seberapa efektif biosurfaktan ini yang dihasilkan oleh Lactobacillus B atau bakteri Rudo tadi dalam hal membunuh virus. Artinya kan tadi tidak disampaikan secara kuantiti ya. Misalnya dengan kan hanya intinya biosurfaktan bisa memecah dinding sel, dinding Iya. virus ya, yang itu saja. Tetapi apakah itu perlu eh, jumlah yang cukup? Artinya begini, pertanyaan saya, apakah hanya dengan jumlah berapa maka biosurfaktan itu akan efektif untuk memecah dinding virus itu? Sehingga orang kan bertanya, memang secara percobaan lab itu eh, bisa memecah dinding virus. Tetapi jumlah berapa sih sebetulnya yang dibutuhkan? Kan ini pasti ada kuantiti. Jadi kalau kita pasukan tempur itu harusnya misalnya kita bisa mengalahkan musuh kalau pasukan kita cukup banyak gitu ya. Nah, seberapa banyak yang dihasilkan perbandingannya lactobacillus itu untuk menghasilkan biosurfaktan ataupun mikroorganisme yang lain seperti rudo tadi ya. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih Pak Bima. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk confirm pertanyaannya seberapa banyak biosurfaktan yang diproduksi oleh Lactobacillus itu agar kita Efektif. Ya, ya, efektif untuk istilahnya membasmi virus ya Pak. iya betul. Oke. Em, Kalau kita bisa lihat di mungkin saya bisa apa ya? Saya bisa share lagi mungkin dari hasilnya. Jadi kalau kita bisa lihat di tes yang dilakukan oleh Prof. Ciko dan Prof. Denny, kita bisa lihat bahwa di ini kita bicara untuk sel dulu ya, Pak. Untuk skala sel yang di cawan Petri atau di istilahnya skala culture, kita bisa menggunakan ini sih nggak dibilangin ya seberapa konsentrasinya seberapa banyak ekstrak probiotik yang diberikan pada culture cell. Tapi yang pasti kan diberi di ambang yang aman ya, di range yang aman, yaitu di bawah 16,6%. Dan itu kita bisa lihat bahwa di eh, setelah 24 jam pemberian probiotik, sel virus yang terdeteksi itu ada 3,9 kali 10 pangkat 7 sel atau 39 juta sel per mililiter. Setelah 48 jam ekstrak probiotik itu diberi, jumlah selnya itu hanya hanya berkisar pada 1,9 juta sel per mili. Juga sama kita bisa lihat pada platform treatment di mana sebelumnya setelah 24 jam em, ekstrak probiotik terdapat 18 juta sel virus per mili, tapi setelah 48 jam terdapat 4,8 juta sel per mili saja. Nah, ini dibilang untuk sel, jika satu sel itu diberi konsentrasi ekstra probiotik yang di ambang amannya, maka itu sudah efektif dalam
menginaktivasikan virus. Tapi seperti pertanyaan Bapak, kalau kita ngomong berbicara tentang tubuh kita, maksudnya preventif untuk virus terhadap tubuh kita, maka itu sih kita harus lebih fokus dalam dengan mikrobioma kita atau mikrobiota kita. Seperti seperti yang diketahui dalam sains, kita di dalam tubuh kita itu merupakan terdapat sebuah komunitas mikroba yang terdiri dari uh, bakteri-bakteri, dari dari fungi atau jamuran dan virus-virus ya. Itu dia bisa membentuk sebuah komunitas namanya mikrobiota. Nah, jika di tubuh kita itu didominasi oleh probiotik atau bakteri-bakteri yang menguntungkan seperti Lactobacillus dan Rhodopseudomonas, saya positif kalau jumlah biosurfaktan di dalam tubuh kita itu atau bakteri yang memilih atau probiotik yang memproduksi biosurfaktan dalam tubuh kita itu cukup untuk sebagai treatment seandainya virus itu sudah merajalela di tubuh kita dan sebagai preventif seandainya ada virus yang penyebab penyakit itu sudah masuk ke tubuh kita dan sebelum dia bisa merajalela biosurfaktan itu sudah melakukan tugasnya untuk mengaktifasikan virus-virus tersebut. Sekian penjelasan saya. Apa sudah cocok, Pak, jawabannya? Oke, saya kira cukup Pak Ya, Gary. Terima kasih Pak. ya, terima kasih juga, Pak, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Geri. Jadi kita ada suatu ya informasi baru tentang aktivitas biosurfaktan untuk uh, menghambat perkembangan virus. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Geri.